Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 MTS atau SMP kurikulum 2013. Masih di bab 7 pertemuan ketiga. Oke, langsung saja. Baik, pembahasan kita kali ini dimulai dengan al-qiraah, yaitu bacaan al-qiraah. Judulnya yaitu Ziyaratun fil Mustashfa. Ini berkunjung ke rumah sakit. Oke, bagian alif hamzah. Dhahabna ilal mustashfa li ziyarati ba'dil mardha. Kami atau kita pergi ke rumah sakit li ziyarati ba'dil mardha untuk mengunjungi sebagian orang yang sakit ya. Fatahna, kami membuka awalan ya. Pertama-tama kami membuka babal ghurfati, pintu ruangan rokmi asyaratin nomor 10 ya. Pintu nomor 10 fid dawaritsani, di lantai 2. Fawajadna Ahmad, maka kami menjumpai Ahmad. Wahwa musabun bil magsi. Ahmad itu musabun, terkena atau menderita bil magsi, sakit perut ya, atau mules, wal ishali, dan diare. Waqad tasahanat, akan tetapi sudah membaik, halatuhu, keadaannya al-an, sekarang keadaannya sudah membaik begitu. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tsumma fatahna, kemudian kami membuka thaniyan, pintu kedua, thaniyan, kedua kalinya, babal ghurfati, pintu ruangan rokmi tis'atin nomor 9. Tadi nomor 10, sekarang nomor 9. Pintu nomor 9 dibuka fitabiqit tsalits, di lantai 3 ya, salis 3. Fawajadna, maka kami menjumpai Ibrahim, menemukan Ibrahim ya. Wahwa yash'uru bi alamin fi dhahrihi. Dia Ibrahim itu yash'uru, merasa sakit, bi alamin, sakit, fi dhahrihi, di punggungnya, wa rijlihi, dan di kakinya, al yusra, yang yang kiri. Sakit kaki yang kiri. Oke, selanjutnya bagian ba. Tadi setelah menjenguk Ibrahim, di sini bagian ba, haka Ibrahim an sukutihi minal hafilah. Ibrahim haka, menceritakan atau menghikayatkan, an sukutihi, tentang terjatuhnya Ibrahim, minal hafilati, dari bus ya. Jadi Ibrahim itu jatuh sakit di rumah sakit itu karena terjatuh dari bus ya. Fi yaumits tsulatsa, pada hari Selasa, al-maldi, minggu yang lalu, pada hari Selasa lalu, roja'tu minal madrasah, saya pulang dari sekolah. Wattajahtu ila mahatil hafilah, dan saya pergi ke mahatil hafilah, itu stasiun atau terminal ya, terminal bis. Wa waqaftu amamal mahatti wantadartu tawilan. Wa waqaftu, dan saya diam, amamal mahatti, di depan terminal itu, wantadartu, dan saya menunggu ya, tawilan, lama, saya menunggu lama. Wa akhiran, dan pada akhirnya, wasolat al-hafilah, tibalah sebuah bus, wahya muzdahimah. Wahya, bus itu, muzdahimah, penuh, sesak ya, jiddan, banget. Jadi bus itu penuh banget gitu, sesak penumpangnya. Faqafaztu, kemudian qafaz itu loncat ya. Faqafaztu wa waqaftu fis sulam. Kemudian saya naik ya, waqaftu itu loncat, naik gitu maksudnya. Waqaftu, dan saya berdiri, fis sulami, di tangga bis itu. Kemudian taharokat al-hafilah bisur'atin. Kemudian berangkatlah atau pergilah ya, bergerak bis itu, bisur'atin, dengan cepat. Nah, fanzalaktu wasaqattu. Fanzalaktu, maka tergelincir. Saya tergelincir, wasaqattu, dan saya terlempar, alal ardi, ke tanah begitu, ke bawah maksudnya. Ja'at sayyaratul is'af, kemudian datanglah ambulan, wa khadatni, dan kemudian membawa saya ilal mustashfa, ke rumah sakit. Tsumma fahasoni, kemudian memeriksaku, atau bibu dokter memeriksaku, qailan, sambil berkata, alhamdulillah halatuka jayyidah, alhamdulillah keadaanmu baik-baik saja. Qala Ibrahim, maka kemudian Ibrahim itu berkata, laitani lam arkabil hafilah al-muzdahimah. Andai saja saya tidak menumpang bus yang penuh itu. Nah, ini penyesalan ya, kata Ibrahim. Kemudian bagian jim.
Thumma fatahna, kemudian kami membuka talitan yang ketiga kali babal ghurfati, pintu ruangan rokmitis atin nomor 9 fit tabiqir rabi', di lantai keempat. Fawajadna, maka kami menjumpai Zainab, ya Zainab. Wa kanat hiya la'ibat qurratas sallah ma'a zamiliha. Dia atau Zainab itu hiya la'ibat bermain qurratas sallah basket ma'a zamilatiha dengan teman-temannya. Fasobatha, kemudian fasobatha al-qurratu, kemudian bola mengenainya, ya fasobatha, maka mengenainya al-qurratu bola fi ainiha, di kedua matanya, di matanya, fi ainiha, di matanya al-yusra yang kiri. Jadi bola basket itu mengenai mata Zainab yang kiri. Sya'arat Zainab bi alamin syadidin fi ainaiha, maka Zainab merasakan sakit yang sangat, ya, fi ainaiha, di dua matanya. Wal'an la tash'uru bi alamin, wal'an, dan sekarang la tash'uru, dia tidak merasakan lagi alamin sakit, alhamdulillah. Walakinna ainaha, akan tetapi matanya al-yumna yang kanan, tadma'u qalilan, ini berair, ya, berair qalilan, sedikit berair gitu. Yajibu 'alaiha al-an al-istirahah hatta yatimma asy-syifa, ya harus, yajibu harus 'alaiha, kepada Zainab, al-an sekarang dia harus istirahat hatta yatimma asy-syifa, sehingga pengobatan itu benar-benar sempurna begitu. Nah, itu al-qiraah yang berjudul Ziyarah fil Mustashfa. Selanjutnya qala ahadul hukama, salah seorang yang bijak berkata, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. La ya'rifuhu illal mardo, tidak akan mengetahui hal itu kecuali orang yang sakit. Ya, intinya kita akan mengetahui betapa berharganya kesehatan itu ketika kita sakit. Oke, selanjutnya tadribatu 'alal qiraah. Ini latihan setelah tadi kita membaca teks Ziyarah fil Mustashfa, kemudian kita terjemahkan, selanjutnya kita latihan. Tadrib al-awal. Tadrib yang pertama, ikhtar as-sahih, pilihlah yang benar. Shod, ya. Yang benar ini shod. Awil khoto, atau yang salah dengan huruf kho. Wifqan linasil qiraah, sesuai dengan teks bacaan. Kita kasih contoh nomor 1. Dhahaba at-tullab ilal mustashfa lil ilaj. Dhahaba at-tullab, siswa-siswa itu pergi, ilal mustashfa, ke rumah sakit, lil ilaj, untuk diperiksa. Betul atau salah? Salah, berarti khoto. Kenapa salah? Ya, karena mereka pergi itu untuk liziarati ba'dil mardo, untuk menengok, bukan untuk diperiksa. Untuk menengok sebagian orang-orang yang sakit seperti tadi Ibrahim dan sebagainya. Oke, untuk nomor 2 dan seterusnya silakan bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya masih latihan tadrib wa tsani, latihan kedua. Ajib anil as'ilah al-atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, limadza dhahaba at-tullab ilal mustashfa, kenapa dhahaba pergi at-tullab, siswa-siswa, ilal mustashfa, ke rumah sakit. Kenapa siswa-siswa itu pergi ke rumah sakit? Kenapa? Li ziyarati ba'dil mardo. Gitu. Untuk menjenguk atau menengok sebagian orang yang sakit. Tadi kan di teksnya seperti itu. Gampang ya. Oke, nomor 2, 3 dan seterusnya silakan bisa dikerjakan masing-masing. Selanjutnya ini al-kitabah, ya. Tulisan. Tadrib, latihan tentang menulis, latihan menulis. Perintahnya yang pertama, ratib al-ibarat al-atiyah. Susunlah ungkapan-ungkapan berikut ini, ibtidaan, dimulai, minal mulawanah, dari teks yang diwarnai, yang diberi warna. Ya, nanti kita ada yang diberi warna di sini, ya. Ini tebal. Litakuna fikrotan kamilatan, supaya menjadi sebuah alur yang sempurna. Oke. Di sini ada kata ismuhu, ada kata ismuhu Khalil, kemudian dhahabtu ilal mustashfa, raqmu sab'atin fid dawrati tsalits li ziyarati, dan seterusnya gitu ya. Kita mulai dengan kalimat yang tebal ini. Ya. Kita mulai dengan kalimat yang tebal.
Dhahabtu ilal mustashfa, saya pergi ke rumah sakit. Ini yang pertama, kita kasih contoh. Ini pertama, dhahabtu ilal mustashfa. Kemudian li ziyarati akhi al marid. Ini yang kedua, untuk menjenguk saudaraku yang sakit. Nah, kemudian ismuhu Khalil, namanya Khalil. Ini yang ketiga. Oke. Selanjutnya wasaltu ila babi ghurfati. Kemudian ini yang keempat, saya tiba ila babil ghurfati, di depan pintu ruangan. Kemudian ini yang kelima, rokmi sab'atin fid dawri tsalits, nomor 7. Ruangan itu nomor pintunya itu nomor 7, fid dawri tsalits, di lantai 3. Ini yang kelima berarti. Kemudian fawajadtu al-akh Khalil, fawajadtu al-akh Khalil. Kemudian saya menemui saudara saya Khalil yang bernama Khalil. Berarti ini yang ke-6. Nah, yang terakhir, huwa musabun bil magsi wal ishali. Huwa, dia, musabun, terkena atau menderita bil magsi, sakit perut, wal ishali, dan diare. Berarti ini yang terakhir, yang ke-7. Dengan demikian ini kalimat ini menjadi kalimat sempurna yang mempunyai makna. Oke. Untuk nomor 2 silahkan bisa dikerjakan sendiri dengan diawali dengan kalimat yang diberi tebal ya di sini, tebal. Dan tentunya mengacu pada teks yang tadi telah kita baca. Oke, selanjutnya masih latihan tadrib hawil al-fi'la al-mudhari bil masdar kama fil mithal. Rubahlah fi'il mudhari bil masdar dengan masdar kama fil mithal, seperti contoh. Masih ingat ya, fi'il mudhari itu apa, masdar itu apa. Misal ya. Misalnya contoh nomor 1, uhibbu an arkaba as-sayyarah ilal madrasah. Uhibbu, saya suka, an arkaba, menumpang, as-sayyarah, mobil, ilal madrasah, pergi ke madrasah, ke sekolah. Nah, ini arkaba ini adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Tapi di sini dikasih dengan an, maka maknanya ini menjadi masdar. Uhibbu, saya suka menumpang, as-sayyarah ilal madrasah. Nah, tugas kita adalah merubah fi'il mudhari ini dan an ini menjadi satu kata, yaitu yang disebut dengan masdar. Masdar dari kata arkaba ini apa gitu. Oke. Maka jawabannya menjadi uhibbu rukubas sayyarah ilal madrasah. Saya suka menumpang mobil ilal madrasah, untuk pergi ke sekolah. Maknanya sama, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah adalah bentuk kalimatnya saja. Kalau tadi menggunakan fi'il, kalau sekarang menggunakan masdarnya. Masdar itu adalah fi'il yang dibendakan, kata kerja yang dibendakan, rukuba. Dan tentunya kita harus menghafal masdar-masdar ini ya. Kalau ini rokiba yarkabu berarti rukub. Nah. Oke, selanjutnya di sini masih ada contoh nomor 2. Dhahaba Ahmad ilal masjidi liyusalliya as-subha fi jama'atin. Dhahaba, pergi, Ahmad pergi ilal masjidi, ke masjid, liyusalliya, untuk salat. Nah, yusalliya ini adalah kata kerja fi'il mudhari. Shalla yusalli, liyusalliya as-subha, salat subuh, fi jama'atin, berjamaah. Dirubah liyusalliya ini menjadi masdar, maka jawabannya menjadi dhahaba Ahmad pergi ilal masjid, ke masjid, li sholatis subhi, untuk sholat subuh, fi jamaatin, berjamaah. Tadi menggunakan fi'il mudhari, di sini menggunakan masdar, tapi maknanya tetap sama, untuk sholat. Ya, tadi juga untuk sholat, ini li sholati, untuk sholat. Cuman ini menggunakan masdar, kata benda ya. Kalau ini menggunakan kata kerja. Begitu, gampang ya. Satu aja. Oke, kita kasih contoh nomor 1 di sini. Uhibbu an adhaba ilal madrasati sobahan bakiron. Saya suka pergi ke sekolah itu pagi-pagi banget gitu. Uhibbu, nah kita rubah menjadi, ini kan berarti yang dikasih tebal ini, tanda tebal ini adalah fi'il mudhari ya. Kita rubah menjadi masdar. Uhibbu an adhaba menjadi uhibbu dhahaban. Uhibbu dhahaban. Oke. Uhibbu dhahaban ilal madrasati sobahan bakiron. Maknanya jadi sama tetap.
Saya suka pergi, zahaban pergi, ila madrasah ke sekolah, sobahan bakiron, pagi-pagi sekali. Begitu. Gampang ya, tinggal kita menghafal, mengetahui bentuk masdar dari masing-masing kata kerja yang tertera di sini. Oke. Silakan untuk nomor 2 dan seterusnya bisa diisi sendiri. Baik teman-teman, sampai di sini kita cukupkan pembahasan kita kali ini dan kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.